Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar, Ibu dan Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat luar ya, biasa. tetap semangat. Alhamdulillah Baik. luar biasa, nggih. Ya, ya mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, diberikan selalu semangat ya, kekuatan untuk sampai dengan selesai dan seterusnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang tidak beragama Islam diharapkan menyesuaikan. Sekarang 13 sesuai jadwal 13.45, saya harus mengatur waktu 13.45 sampai 15 lewat 15 menit. Oke. Ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum nanti Anda masuk pada apa Bapak Ibu? Anda masuk pada evaluasi seminar Seminar rancangan rancangan aktualisasi aktualisasi. yang dijadwalkan pada hari yang ke-21. Ya, tenang aja, tanggal 2 Agustus ya. Nah, sebelum kita membahas apa saja penugasan yang harus diselesaikan pada hari ke-19, 20 gitu kan. 1920 tentunya. Itu apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan pada hari penugasan hari ke-16, 17, 18. Nah, sebagian Anda sudah kami koreksi ya untuk tugas yang 16, 17 itu, tapi terus ya karena tidak dapat sepenuhnya Bapak Ibu G, kami fokus pada karena ada juga harus mengisi segera di kelas lain gitu G. Tapi ya, monggo. Di antara kali Anda kan ini dapat juga berkomunikasi gitu. Menurut itu yang benar, yang tepat seperti apa itu Anda lakukanlah satu dengan yang lain ya. Tapi saya sangat optimis ya berdasarkan pencermatan terhadap dokumen yang sudah Ibu Bapak buat dan diunggah itu ya bagus-bagus kok. Hanya mungkin ya ada masukan dikit-dikit gitu. Oke, coba ada yang ingin disampaikan atau kita cek pada LMS kita. Boleh Bapak Ibu? Boleh, Bu. Ya, jadi skenario kita adalah kita menerima ya pertanyaan, kemudian mungkin ya konfirmasi ya dari Ibu dan Bapak apa yang ingin dipertegas, diperjelas terkait dengan penugasan-penugasan hari yang ke-16, 17, 18. Setelahnya, nanti kita akan menyampaikan tugas pada hari yang ke-19 dan 20. Atau langsung aja lah, sekarang tugas pada hari 19 ke 20 di depan dulu kita sampaikan ya Bapak Ibu G, supaya tidak lupa nantinya seperti apa maksudnya. Oke. Eh, nih, ya. Ini hari yang ke-19 pada sesi sinkronus ya. Eh, Anda tuh diminta nanti untuk presentasi ya, presentasi Bapak Ibu pada tugas-tugas yang lalu. Ini kan sudah ada petunjuknya nih Bapak Ibu, udah presentasi. Untuk asinkronusnya ya, nanti malam terakhir ya, Anda membuat revisi pasca coaching terakhir ya ini RA final ini ya silahkan sesuai dengan masukan-masukan kami. Oke. Mm-mm. Kemudian hari yang ke-20 besok, Anda membuat bahan paparan. Namanya paparan ya berarti PowerPoint ya. PowerPoint itu sebenarnya RA. Terus akhirnya besok pukul 23.59. Besok kita juga bertemu lagi ya. Sesi sinkronus. Nah, oh ya, mari kita baca dulu doa dulu nggih. Ya, silakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Ya, selesai. Oke. Kita yang sekiranya tidak perlu presentasi terlalu membutuhkan waktu gitu nggih. Kita tunjukin dulu aja tugas Anda ada tuh kelompok dua ya. Bu, izin bertanya. Untuk tugas hari ini Ya, tuh berarti langsung digabungin semuanya gitu. ya langsung digabungkan. Bahkan
ada sebagian itu sudah menggabungkan sejak awal. Oh, ya, terima kasih. Jadi saya tuh scroll ke bawah ya nggak apa-apa. Nah, oke, udah kelihatan ya, ada kelompok dua. Udah dinilai semua ya. Ya, perbedaan tipis-tipis Bapak Ibu. Nggak tipis-tipis ya sesuai dengan judgement ya. Oh ya, kebanyakan pada tugas hari yang ke-16 itu terkait pada tujuan Bapak Ibu. Coba kita tegaskan dulu. Pada tujuan itu memuat apa Bapak Ibu? Ada tujuan. Nah, ini sudah kami ambilkan dari salah satu teman Anda, komentar kami. Ini pada panduan aja kita ambilkan ya ketika di grade. Nggak apa-apa ya Mas Diki dibuka gitu sama Ibu. Tidak apa-apa, Apa-apa. Ibu. Sudah Nah, saya revisi juga sesuai masukan. oh sudah. Iya. Oke. Ini tujuan itu Bapak Ibu sesuai dengan panduan kita semuanya bekerja sesuai panduan karena penguji itu juga akan sesuai dengan panduan gitu loh. Hmm. Tujuan itu yang pertama ini minimal ada tiga dulu, minimal ada tiga. Tujuan itu mengimplementasikan core value berakhlak. Core values berakhlak. Ini yang tertera secara secara apa namanya eksplisit di panduan. Yang berikutnya tujuan dari isu yang diangkat sesuai dengan isu masing-masing. Yang ketiga untuk memenuhi ini harus ada Bapak Ibu untuk memenuhi syarat kelulusan Latsar CPNS. Kebanyakan Anda itu yang ada tuh A dan B, tapi yang C itu belum belum ada gitu. Nah, nanti untuk menuliskan yang A ini tidak saklek seperti ini, nanti bisa Anda variasi. Intinya mengimplementasikan core values berakhlak ya dalam apa untuk kegiatan ini nah gitu dipanjangkan demikian. Kemudian untuk tujuan dari isu yang diangkat silahkan sesuai dengan isu masing-masing. Kita cek misalkan pada eh, boleh Mas Diki dibuka, Ibu buka ya. Boleh, Ibu. Oke. Oke ya, sudah ada di downloadan balik. Oke, ya kita cermati. Ini Mas Doni ya bisa dilihat sudah dibuat Mas apa namanya Mas Diki itu udah buat dari awal gitu. Udah ada covernya sesuai dengan petunjuk yang lalu kami sampaikan. Silahkan mengatur apa setting kertas gitu kan di awal dulu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, ya. Sebagai sebuah cover, kita juga harus ya menampakkan hal yang seharusnya. Ketika pada judul, ya, kata-kata selain daripada pokoknya kata-kata yang merupakan kata depan, kata sambung, yang bukan inti daripada eh, apa namanya eh, apa yang akan ditingkatkan atau apa yang akan diperbaiki ya. Terus dengan apa gitu ya. Ini kan dengan bimbingan dan penyuluhan agama dan lokus ya. Selain itu kita menggunakan huruf kecil Bapak Ibu. Misalkan di sini mengoptimalkan pemanfaatan media sosial M melaluinya itu dibuat M-nya itu kecil gitu loh, tidak kapital gitu. Nampaknya sepele dan ini berlaku untuk semua teman-teman ya. M-nya kecil. Terus mana lagi yang kecil yang merupakan kata sambung? Mana Bapak Ibu? Untuk, Untuk Untuk dan 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 di itu di. di Nah, itu dibuatkan kecil. Oke. Syukur-syukur kalau seperti ini juga Anda sudah ngatur ya. D-nya nanti di enter sehingga dia berada di baris nomor 3. Kayaknya sepele, tapi
ngelihatnya tuh kan gitu. Nah, ini melaluinya kalau bisa ya di enter gitu. Ya, gitu ya Pak Diki dan teman yang lain juga seperti itu. Oke, siap. Terima kasih, Ini Bu. judul, oke. Lalu ini sudah sesuai semuanya. Hurufnya ini benar ini huruf Arial Bu, Pak, 11 dan ini sama sesuai dengan panduan, oke. Oke. Ini kan 14. Oh, Oke. oh ya, Bu, saya mau tanyakan yang di atas untuk lembar pertujuan ini 14 atau 11 ya? Coba kita cek coba pada panduan semuanya. Kan ada pada panduan. Anda sudah buka pada panduan, Pak? Di situ tertulisnya kalau judul 14, kalau yang 14. di bawah 11 gitu. Hmm. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, pertanyaannya, apakah ini tuh judul atau bukan gitu? Itu judul judul apa ya? Judul Nah, halaman judul halaman. kan ya. Oleh karena itu, saya akan membukakan contoh. Contoh dari yang terdahulu yang diberikan oleh apa yang kita jadikan kan banyak yang bagus-bagus ya, tapi kan diambilkan salah satu aja biar enggak terlalu banyak contoh gitu, nggih. Kita lihat dia ukuran hurufnya seperti apa gitu ya. Kan kayaknya lebih bagus gitu kan? Mm-mm. Lebih bagus kita lihat pada contoh yang lalu. Karena judul itu kan bisa judul apa gitu tuh Bapak Ibu. Judul per sudah kelihatan? Nah, ini ya. Silakan diperhatikan Bapak Ibu. Ini berapa? 14 ya? Ini hurufnya benar. Ini huruf apa ini? Arial ya benar Arial. Ini hurufnya 14, 14. Ini 14. Kemudian oh ini pada judul-judul ini besar Bapak Ibu. 14 ini. Benar, ini 14. Ini juga 14. Maksudnya pada judul eh, bagian-bagian ya, bagian part-part itu udah tergambar juga judul itu besar. Oke, sepakat gitu Pak Ibu, udah tertampil juga besar. Bab satu pendahuluan ini juga besar. Oke, gitu Bapak Ibu, cukup? Cukup. Mm-mm. Kira kita ke yang tadi. Oke. Keluar dulu dia ya, saya tak hilang dulu. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Oke, udah kelihatan oke. Nah, kita turun ke bawah. Mm-mm. Ini grupnya juga besar ini Arial 14. Nanti judul-judul ini silakan menyesuaikan ya Mas Diki. Ya, nanti saya revisi, Bu. Iya, oke. Ya. Judul yang di dalam juga menyesuaikan. Oke. Ini daftar isinya sudah menyesuaikan ya Mas ya dengan yang Oke. mm-mm. Pada panduan. Oh, memang ini baru dibuat segini ya. Baru dibuat sampai bab 2 ya. Ya, Bu, itu Oke. belum lengkap. Waktu itu. Iya, nggak apa-apa. Bab satu. Nah, di bagian bab satu, Anda sudah mengikuti pada panduan, Bapak Ibu? Pada panduan itu seperti apa seharusnya? Di sana sudah jelas pada bab satu itu di latar belakang itu ada mencakup latar belakang perlunya aktualisasi. Jadi pentingnya aktualisasi. Kemudian ada penjelasan dari umum ke khusus dari regulasi yang paling
tinggi ya, yaitu Undang-Undang ASN tentunya tentang pengembangan kompetensi ya, artinya nanti kita cek fakta lapangan, peraturan LAN ya, Latsar CPNS, habituasi dan rancangan aktualisasi. Akhirnya mengerucut. Maksudnya apa ini? Kan secara umum itu namanya latar belakang itu akan tampak gap kan antara harapan maksudnya nih. Harapan dengan kenyataan di lapangan. Harapan itu apa? Harapan itu tergambar atau termaktub, tertulis, tereksplisit di dalam regulasi. Nah, regulasi yang Anda buat itu mulai dari regulasi yang paling tinggi, Bapak Ibu ya. Ini saya sampaikan regulasi yang paling tinggi. Apa itu? Ya, undang-undang ya. Dalam hal ini, ya, dalam hal ini adalah undang-undang ASN. Oke, sudah kelihatan ya Ibu G. Undang ASN, fakta lapangan, perlan, laksana. Untuk tujuan ini tadi yang kami pastikan pada grade ketika saya memberikan grade kepada Anda. Kita buka dulu aja anunya, panduannya. Manfaatnya bagi semuanya dirinci. Tapi boleh juga ya kan ini suka-suka kan manfaat Anda buat per nomor begitu atau Anda uh, buat sebagai narasi yang tidak nampak terpisah tapi jelas menunjukkan klasifikasi manfaat bagi masing-masing. Tapi yang jelas ini harus ini urut nggak nih? Ya, ya kita ikuti saja nih Bapak Ibu karena ini jadi stakeholder dulu yang penting, terus organisasi, Kementerian Agama ya, kerja itu tempat Anda bekerja, kemudian bagi Anda peserta, ruang lingkup, profil organisasinya. Ya. Untuk profil, saya minta ya di antara Ibu dan Bapak itu yang mengirimkan foto itu hanya Mas Izhar itu. Saya minta adalah foto kantornya, foto madrasahnya gitu ya. Ya. Dengan penamaan karena itu picture gambar ya, silakan sesuai dengan ketentuan ya. Untuk gambar ditulis di judul gambar, ditulis di bawah gambar atau di atas gambar. Yang kelas 10 dan wali saya di atas. Wah, Anda cek kalau yang sesuai aturan. Kalau biasanya kan kita namanya gambar tuh ini gambar namanya judul gambar kita taruh di bawah gambar kan. wah. Kalau ini ketentuannya seperti apa? Kita ikuti aja Bapak Ibu. Ya, ada kan mestinya aturannya. Oke, daftar gambar. Oke, tidak ada penjelasan. Tidak ada ya. Ya pada umumnya saja Bapak Ibu. Ya, pada umumnya. Itu lalu visi misi itu mesti ada ya. Ikutin aja nih urut-urutannya ini. Anda ketika mengerjakan kan menggunakan urutan ini kan dan juga berdasarkan panduan kan Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya udah. Berarti Jadi kita langsung berarti kita langsung buka pada tugasnya Pak Diki. Oke. Coba Anda sambil saya men-share tugas hari 16-nya Pak Diki, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakanlah. Kita sambil ini loh santai-santai aja nih. Waktunya kita gunakan seefektif mungkin. Ini suara apa ya? Bertanya, Bu. Saya Bentar, ingin itu. bertanya, mohon maaf. Iya, silakan. Tapi itu ada suara apa ya? Suara briefing, Bu. Jadi silakan Briefing cari dari? yang aman. Dari Oh, Anda. Tunggu-tunggu Oke, oke. sebelum dibagi ada Saya yang mau buka. tanya untuk plafon judulnya itu yang dipilih yang Apa? halaman Plafon cover, apa, Bu? plafon yang halaman judul itu ukurannya berapa saja untuk dari tulisan rancangan aktualisasi sampai judul rancangan aktualisasinya. Terima kasih. Iya, oke. Kita mengacu, Bu, semuanya pada yang ada di ini, Bu. Apa namanya panduan ini ya. Kita baca dan kita juga lihat pada formatnya ya. Nah, coba Anda lihat, coba kita perhatikan lagi. Kalau sesuai dengan tadi file contoh, contoh RA, itu kan hurufnya besar semua pada setiap halaman yang memuat hal yang baru dan itu diasumsikan sebagai judul gitu tuh Pak Ibu. Nah, tapi kalau kita mengacu pada apa yang ada pada panduan, Anda cek ini loh. Ini kan besar nih hurufnya nih. Besar kan ini judul kan nih? Besar.
Ini judul. Ini judul. Berarti itu 16, apa 14. Ini gimana? Ini kecil atau besar ini, Pak? Kayaknya lebih kecil dari ukuran tadi kan? Iya, Nah, 14. nah, sekarang kita cek aja di aturan paling atas. Kita cek. Nah, ini kita buatkan apa namanya sama-sama agar kita tunjukkan aturannya sehingga kita bisa melihat ini sebagai mudah-mudahan pandangan kita sama. Nah, halaman cover atas logo Kementerian Agama. Halaman cover atas logo Kementerian Agama. Jadi di atas sendiri mestinya kalau menurut definisi ini kan Bapak Ibu. Nah, menurut definisi ini logo itu paling atas. Oke. Terus huruf judul 16, huruf yang di bawah. Jadi yang di judul rancangan aktualisasi itu lebih besar daripada judul naskah Anda. Kan ada judul rancangan aktualisasi, nah itu 16. Kemudian yang di bawahnya yang berupa judul itu adalah 14 gitu, Bu. Dan ini berlaku pada cover nih. Karena ini satu kesatuan dengan cover dan cover itu tidak ada halaman. Nah, terkait dengan itu kita lihat pada contohnya. Coba Anda cek ya. Ini formatnya, tidak perlu dijilid. Memang enggak, Anda malah eh, apa paperless kan? Nih, rancangan aktualisasi ini 16 Bapak Ibu, ini 16. Terus yang bawahnya judul ini berapa nih? 4 14. Ini 14. 14 sudah. Berikutnya berikutnya adalah tidak ada aturan, tapi kita ikuti aturan umum yaitu berapa? Arial, ini Arial kan hurufnya semua. Iya, Arial 11. 11. Udah ikuti 11, 11. Nah, ini tidak ada aturannya. Masa balai 14. diklat mau Anda kasih kecil, kasih 14 lah ya. 14. 14. Ini berapa ini? 11. Ini 11 karena tadi berbicara tentang cover yang atas tuh loh. Cover yang paling depan. Oke. 11, 11 udah ini 11, 11, 11. Oke, Pak Ibu, 11, 11. Oke, kita berdasarkan panduan ini 11. Nah, kalau di sini itu hurufnya besar-besar ya, anu kapital semua ya. Uppercase gitu, ada ya semuanya ya gini gitu. Ya. Ini uppercase, ini ada yang sentence letternya, ini yang huruf ikuti semua. Bu Nurul juga nggak berani ngubah. Ini memang panduannya seperti ini, Pak. Nggak berani kok kita berimprovisasi di seperti ini. Oke, gitu Bu. Eh, Siapa tadi tanya? Ibu Kamalia. Oke, silahkan. Oke nih, kita cek lagi. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Oke, 15, 15. Oke, ini enggak masalah. Pastikan regulasi-regulasinya Pak tadi sesuai dengan yang tadi. Mana Anda berbicara tentang Undang-Undang ASN? Belum ada Hmm? Ibu, nanti saya tambahkan itu. Ya. Nah, Oke. untuk ini Anda sudah punya bahan belum untuk bicara-bicara seperti itu? Maksudnya Ibu, Maksudnya untuk menambahkan ini nanti Anda sudah punya bahan belum? oh nanti saya Bu searching aja dari internet. Gitu. Tapi Nggih, ikuti panduan ya. nggih, siap. Ikuti panduan. Oke, dan di PowerPoint juga dulu ada kok ya. Di awal-awal ketika di penyamaan persepsi itu di awal-awal tuh ada ya. Coba saya cek. Tidak ada nanti habisin waktu. Maksud saya bukan habisin waktu. Ini kan ya tidak habisin waktu ya. Semua itu mesti ada gunanya kan. Ah, di sini overview. Untuk aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan latsar, Anda punya kan semua? Dan Bapak Ibu, saya akan
Anda punya peraturan kepala SE-nya yang nomor 580, 581 itu bisa dipakai Bapak Ibu. Punya tidak? Paling tidak sini saya kasih satu slide, Anda screenshot gitu kan lumayan, tidak usah, bisa baru di dalamnya Anda cari gitu loh. Nah, begini. Ini bagus nih. Oke, saya bukakan. Nanti Anda baru sendiri. Kerjaan praktis. Oke. Nah, ini. Oke. Nampak Bapak Ibu pada layar? Mantap ini Bapak Ibu. Anda berbicara ya mulai dari undang-undang tadi nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Tentunya tentang ASN itu di sana ada kewajiban ASN untuk meningkatkan kompetensi kan. Pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun itu Anda buka, dan di sana Anda sebutkanlah bahwa pengembangan kompetensi yang dimaksud adalah dalam bentuk pelatihan, pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi ASN yang mana bentuknya ada klasikal dan non klasikal. Anda boleh habis itu boleh masuk ke Latsar. Pelatihan dasar itu adalah terkait dengan pelatihan untuk pengembangan kompetensi pada kelompok pada kelompok apa sih Ibu Nurul sampai lupa nih, bukan kelompok bukan kelompok kepemimpinan tapi pada kelompok manajerial. Kan ada ada kompetensi manajerial, ada kompetensi kepemimpinan. Jadi ada dua dua ini Bapak Ibu, dua dua kelompok gitu, dua kelompok pelatihan masuk pada kelompok manajerial. Nah, di sini ada aturan-aturan ini. Silahkan, ini ada kutipan-kutipannya juga bisa Anda gunakan. Paling tidak tuh tidak tidak kering dari regulasi, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan penyelenggaraan Anda yang blended, di sini ada pada pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar. Terkait bahwa pelatihan Anda ini adalah bahwa pelatihan Anda ini terdiri atas 3 atau 4 agenda, agenda 1, 2, 3, 4 itu ada di dalam keputusan Kepala LAN ini Bapak Ibu nomor 580 tahun 2024 gitu. Maksud kami agar Anda tidak kering amat dari regulasi, karena dari regulasi inilah berisi yang namanya dasolen atau ide atau harapannya seperti apa. Nah, lalu setelah itu Anda baru masuk ada tataran apa? Pada tataran kenyataan di instansi ibu dan bapak, yaitu yang di tempatnya Mas Diki itu kan perlunya adanya inilah media penyuluhan tuh Pak Diki, media penyuluhan yang Nggih. berbasis pada sosial media. Silahkan sampaikan seperti apa hal-hal yang terjadi di lapangan dan bagaimana itu dapat ditingkatkan sesuai dengan usulan ini tadi, solusi yang ditawarkan. Oke, itu. Ini di screenshot. Anda punya kan nih aturan-aturan ini? Keputusan kepala LAN-nya, keputusan yang juga pedoman penyelenggaraannya, punya kan? 580, 581 semua ini bisa dicari, ini di screenshot. Oke, oke. Nah, silahkan. Yang penting menurut saya harus ada regulasinya, oke? Harus ada regulasinya. Ini screenshot punya. Ini masukkan aja, Ibu. Ini kan terkait dengan aktual ini kan adalah ingin apa nih Bapak Ibu? Ya, terkait kegiatan Anda adalah Anda menyusun namanya rancangan aktualisasi untuk dapat diaktualkan, dan ini sejalan dengan Perlan nomor 10 tahun 2024 bla bla bla
pasal 6 yang ini udah langsung terkait tuh Bapak Ibu. Ya, bisa bisa diikuti Bapak Ibu seperti ini? Saya. Bisa ya? Nah, oke. Udah, ini tidak usah sampai ke sini, depan aja tadi. Oke. Apalagi yang menjadi titik titik apa ya? Titik yang masih menurut Ibu dan Bapak perlu untuk dipertajam, apalagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Berarti nanti di latar belakang itu kita memakai semua peraturan tadi atau kita memilih memilih salah satu atau beberapa atau harus semuanya, Bu, dimasukkan ke latar belakang? Ya, kalau idealnya sebagai sebuah apa runtutan, bagaimana pengembangan kompetensi itu penting, ada runtut mulai dari Undang-Undang ASN ya, nomor 20 tahun 2023. Terus karena ini laksar penyelenggaraannya, ada mulai juga dari 580, 5881 gitu. Dan di Permenpannya kan juga apa membahas tentang ini penting apa namanya tentang core value ASN berakhlak juga kan karena Anda ini kan PNS yang nanti diharapkan dapat melibatkan. Saya kira eh, menurut hemat kami ya undang-undangnya sampaikan yang tadi peraturan LAN-nya disampaikan dua itu plus Permenpan tadi. Oke. Oke, Nah, itu sudah mantap tuh kalau kalau kayak gitu. Oke. terima kasih, Bu Nurul. Oke. Oke. Udah ini sebentar ada yang belum di ada screenshot ya. Maksud saya biar nah ini. Ini maksud saya Permenpan ininya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjelaskan tentang implementasi core value berakhlak. Ini ya, Bu, Pak, selesai kalau Anda sudah seperti ini. Ya, nggak usah banyak-banyak. Dan masing-masing regulasi ini Anda cantumkan di daftar pustaka. Penulisannya seperti apa, Bapak Ibu? Ya, sesuai dengan panduan. Ya, sesuai dengan panduan. Oke. Yang penting kalau nulis daftar pustaka itu yang penting ada konsisten. Kalau menggunakan apa style, menggunakan British, menggunakan American atau menggunakan yang lain-lain itu yang penting semua sama gitu loh modelnya, ya. Sama. Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan khusus harus menggunakan apa begitu. Yang penting itu konsisten dari awal sampai akhir sama. Kalau apa style berarti British, American American, mau Chicago Chicago, ya apa gitu harus sama. Oke, Ibu Bapak bisa dipahami seperti itu? Cukup Bapak Ibu tentang ini pembahasan yang terkait dengan latar belakang cukup? Cukup ya. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah tentang setelah latar belakang Anda menyampaikan tujuan. Betul, Pak Ibu? Nah, oh ya, jangan lupa di latar belakang itu ada sampaikan juga kondisi nyata nih seperti Mas Diki sudah bagus ini. Nah, ini ya, seperti ini. Dari sini, dari sini. Nah, Anda cerita ya sesuai dengan apa Anda. Hmm. Kalau dalam latar belakang itu idealnya setelah tadi regulasi-regulasi tadi yang seharusnya seperti apa sudah Anda harusnya modelnya tuh ke bawah ini semakin mengerucut. Regulasi juga mulai dari yang tertinggi sampai yang paling bawah. Ya, tadi sudah disampaikan. Nah, eh, yang pertama Anda sampaikan adalah yang pada kenyataan itu adalah kondisi di sana. Yang kurang apa, yang lemah apa. Anda beberkan. Setelah itu Anda sampaikan faktor penyebabnya. Kan Anda sudah punya faktor penyebab kan? Pada analisis Fishbone kan? Anda ceritakan begitu. Nah, sudah punya. Lalu setelahnya adalah alternatif solusi. Jadi solusi itu mestinya tidak hanya satu. Alternatif solusi. Udah. Udah ada paparkan. Lalu di paragraf berikutnya adalah Anda sampaikan apa?
eh, alasan pemilihan solusi. Anda sampaikan keunggulannya dibandingkan dengan solusi yang lain. Nah, ini kan Pak Diken belum ini. Nah, kenapa yang dipilih Instagram? Tapi dia menyampaikan dulu Instagram ini keunggulannya memiliki fitur-fitur yang ini toh Pak, Pak Diki, Iya. Pak Diki, ya Ya, toh Anda kan menyampaikan ya, keunggulan IG. Tapi selain IG, Anda menyampaikan tidak alternatif yang lain, alternatif tidak yang kan? lain belum. Belum. Nah, Ya, sampaikan dulu alternatif yang lain. Nanti kan ditanya, apakah Anda kok langsung langsung IG? Bagaimana kan? Gitu namanya aja penguji. Kalau saya jadi penguji juga gitu. Kalau saya jadi penguji juga saya bertanya seperti itu. Oke, oke Pak, alternatif solusi baru nanti kelebihan dari solusi yang dipilih. Ya, ya Anda cari dari mana tahu seperti itu ya dari pengalaman, judgement Anda dan juga boleh di sini menggunakan kutipan, menggunakan sumber yang terkait. Ya, mungkin dari penelitian di mana kan bisa cari sekarang. Carinya adalah dari Google Scholar ya atau Google Google Scholar atau Google apa Bu? Cendekia itu loh. Cendekia. Google Scholar khusus untuk naskah-naskah ilmiah. Oke. Udah. Oke. Oke nih ada tantangan. Oke. Lalu berikutnya tujuan. Nah, ini mengoptimalkan pemanfaatan Instagram. Yang pertama tadi mintanya apa? Kan untuk ya, mengimplementasikan nilai. ya. Itu yang pokok dulu karena ini aktualisasi wadahnya. Jadi apa mengimplementasikan nilai ASN berakhlak eh, pada ini pada Anda apa nih peningkatan ya pada pemanfaatan gitu ya pada pemanfaatan media pembelajaran agama menggunakan IG ya Instagram di kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes ya mengimplementasikan nilai berakhlaknya yang penting lalu baru ke sini ya ke sini baru nah yang kedua kan Anda kan tadi judulnya apa meningkatkan apa. Mengoptimalkan Ah, pemanfaatan media sosial. nah, berarti di sini apa? Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial Instagram untuk pada kegiatan bimbingan eh, atau penyuluh atau sebagai media, meningkatkan optimalisasi media Instagram untuk apa? Pada bimbingan Ya. Dan penyuluhan dan agama. penyuluhan agama apa? Katolik apa? Eh, Setelah saya berdiskusi dengan mentor kemarin, ya mentor mintanya yang umum dulu gitu, Oh ya, Ibu ya. oh gitu. Oke. Ya, Bagus. Nanti disampaikan alasan. Berarti yang di depan memang judulnya umum juga. iya umum. Mentor mintanya Oh, begitu umum. oke. Tidak Oke. tidak harus spesifik ke Katolik tapi umum dulu gitu. Betul, betul. Oke. Hmm. Oke, gitu ya. Jadi eh, cara kita membuat tujuan yang kedua itu adalah ya sejalan dengan judul. Kan di judul nggak ngomong jangkauan, nggak ngomong efektivitas, tuh, Pak. Tapi ngomongnya kan optimalisasi kan. Optimalisasi pemanfaatan kan? Iya. Nah, tuliskan aja meningkatkan optimalisasi pemanfaatan IG pada bimbingan bla 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 bla. Gitu aja. Tidak usah pakai terutama generasi muda, tidak usah apa-apa. Karena ini tujuan itu sejalan dengan kalau ada rumusan masalah, sejalan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah sejalan dengan judul. Ya, gitu. Itu, Pak. Nah, kita cek dulu judulnya. Judul ini boleh kayak gini, mengoptimalkan. Tapi kadang-kadang orang itu nggak begitu senang juga judulnya kayak gini, kata kerja begini. Dia langsung menggunakan kata benda, karena judul itu kata benda. Gini pun tidak apa-apa, tapi ini kalau gini mirip PTK ini. Nah, optimalisasi pemanfaatan gitu bisa. Tapi ini sudah atau ini gimana nih? Coba saya mohon pendapat yang lain tentang judul model-model seperti ini. Ini Bapak Ibu, saya membahas ini nanti bisa Anda terapkan langsung aja kalau ada ragu-ragu terapkan ke tempat Anda gitu loh. Tapi kalau ada masih ada pertanyaan,
ya silahkan disampaikan. Jadi intinya judul itu apakah kita menggunakan kata kerja mengoptimalkan atau kita bedakan sekalian, optimalisasi gitu. Sama-sama boleh itu Bapak Ibu. Ya, nanti kita cek lagi judul teman yang lain. Yuk kita buka lagi. Bu, mau nambahin yang Ya, tujuan Doni. tadi, Bu. Yang Heeh. di tujuan itu kan punya Pak Diki kan eh, kata jenengan harus ada yang kedua itu berkaitan dengan judul. Iya. Ya, tapi pas di panduan itu Kak ada hubungannya dengan apa namanya? ke core value berakhlak. Itu nanti jadinya seperti gimana ya, Bu? Iya ya. Iya. Tadi gimana? Kalau yang di panduan kan ada keterangannya core value berakhlak itu. Oh ini. Sesuai dengan tujuan. Nah, gini, kita buka, kita tutup dulu, terus terus kita buka, gitu kan? Apa yang dimaksud dengan di sini, gitu kan? Ini, kalau saya tidak salah kutip ya gini nih, kan saya copy dari situ. Tujuan dari isu yang diangkat, Mas. Kalau yang ada core value berakhlak itu yang pertama tadi, tadi sudah, kita sudah selesai bicara itu. Tapi kita ulangi juga nggak apa-apa. Mengimplementasikan core value berakhlak pada pada upaya, boleh, pada upaya meng- mengoptimalisasi pemanfaatan IG bla 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 di kan Kemenang Kabupaten bla bla. Itu maksudnya, Mas. Sedangkan yang B, tujuan dari isu yang diangkat. Isu yang diangkat itu sesuai dengan isu masing-masing. Lah, isunya Pak siapa Diki ini, ya Mas Doni, isunya adalah tentang pemanfaatan IG, Instagram untuk meningkatkan optimalisasi bimbingan agama di Kemenang Kabupaten Bela. Gitu. Itu Pak. Saya kira ini sudah sesuai dengan yang tadi kami jelaskan contoh pada eh, rancangan aktualisasinya Pak Diki. Gitu Pak Doni? Makasih Bu Aman, Bu. Iya. Ya aman ya. Yang C jangan lupa untuk memenuhi syarat kelulusan Latsar CPNS ya. Oke. Lanjut lagi. Setelah di bagian tujuan, yang manfaat ini sudah aman kok. Nah, di sini bagi masyarakat, masyarakat itu adalah stakeholder ya. Tapi bisa jadi stakeholdernya itu kan tergantung. Ini mungkin yang dilayani kok mungkin ya Bu Nurul ya. Yang dilayani, kalau stakeholdernya Mas Diki itu masyarakat, tapi kalau stakeholdernya si guru, Bu Aprulina, siapa lagi? Yang guru-guru lah pokoknya. Bu Ani, Bu Hasanatun, Pak Doni, Pak Dwi. Pak Dwi kok nggak ada suaranya? Pak Dwi Hadir, hadir, Bu. hadir. Terus Bu Kamalia, mungkin bukan mungkin. Anda di sini adalah bagi murid. Sekarang bilangnya murid ya, tidak siswa, tidak peserta didik ya. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu anu sih, tapi murid ya, di dokumen-dokumen terbaru. Nah, bagi ini Anda. Bagi organisasi. Benar ini nomor dua bagi organisasi atau ya bagi kantor Kementerian Agama. Nah, kalau bagi Kementerian Agama terlalu luas ya, kantor Kementerian Agama. Terus kalau yang guru di sini bagi madrasah, gitu nah? Bagi madrasah, boleh aja ditambah. Ini bagi peneliti, bagi Anda, oke, boleh. Ini generasi muda di sini. Hmm, iya. Sebenarnya ada aturannya begitu, aturan dule tinggi ke sini ya. Tapi tadi mintanya ya kita ikuti aja Bapak Ibu panduan itu. Oke? Yang penting termaktub 4 yang dimaksudkan pada panduan. Nah, bagi user, ini kan user, Anda kan usernya masyarakat sama generasi muda kan ini, apa stakeholdernya kan masyarakat dan generasi muda. Anda sampaikanlah, misalkan di sini menyediakan konten keagamaan. Nah, Anda
tuliskan setelahnya itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang unggul dari media sosial Instagram. Nah, kalau ini benar, yang menarik dan relevan, atau yang uh, menarik dan memiliki ya menarik dan relevan. Akhirnya kan media itu menarik dan relevan ya. Terhadap minat agama. Oke, jadi keunggulannya seperti apa? Bukan hanya menyediakan konten keagamaan titik, jangan gitu. Tapi harus yang apa? Yang merupakan keunggulan dari ini apa namanya informasi yang ada di medsos Instagram. Mungkin bagi generasi muda tidak sekedar menarik, tapi juga kenapa sih kalau yang generasi X itu senangnya Facebook? Coba Anda pikir sendiri, kenapa yang generasi Gen Z itu senangnya IG? Coba Anda masukkan ke sini gitu. Nah, jadi keunggulannya ada di nomor 4 ini. Apa? Ketika berbicara ini, misalkan untuk penyuluh agama ya. Berarti Anda kaitkan dengan manfaatnya medsos atau informasi itu ya, publikasi itu bagi penyuluh agama. Nah, ternyata kan penyuluh agama kan perlu eh, menyampaikan bimbingan agama secara kreatif dan efektif. Nah, gitu loh maksudnya. Dia tidak hanya memberikan sarana baru untuk dakwah bagi penyuluh agama. Itu tidak itu, tapi ada ini tuh yang bagaimana. Nah, itulah kata sifatnya Bapak Ibu, adjektif dari hal yang digunakan bagi masing-masing ini. Bagi penyuluh, bagi generasi muda, agama, bagi masyarakat, bagi orang tua wali dan lain sebagainya itu. Kemudian ruang lingkup, oke, udah ya ini ruang lingkup itu berbicara membahas di situ saya baca nih cakupan yang akan dikaji dan membatasi subjek yang dikaji, mencakup unit organisasi saja atau secara keseluruhan, ya. Jadi Anda pastikan apakah ini satu, coba Pak, ini saya, nah ini cakupan ya Bapak Ibu. Nah ini ruang lingkupnya, membahas keluasan cakupan yang akan dikaji dan membatasi subjek yang dikaji, mencakup unit organisasi saja atau secara keseluruhan. Nah, Pak Duni seperti apa? Hmm, ruang lingkup. Oke. Nah, kan sasaran utamanya adalah masyarakat Brebes generasi muda. Ini merupakan ruang lingkup, jadi terbatas, tidak semua gitu loh. Nah, kontennya pun di, dibatasi ya. Tidak, ya ini Pak Diki banyak sekali nih. Ada video pendek, infografis ya. Tapi kalau Anda mau semuanya ya nggak apa-apa. Tapi bisa aja Anda mau hanya infografis, hanya postingan interaktif, atau hanya video pendek, ya boleh gitu. Tapi ini tergantung juga permintaan mentor. Oke, Oke itu. Kemudian deskripsi organisasi, saya kira tidak masalah di sini. Tambahin foto ya. Kalau ada bagan, ada struktur organisasi Oke, Bu. ditambahkan. Heeh. Ya, penjelasan musik. Kan ini ada struktur organisasi nih. Kenapa nggak dibuat itu mungkin awalnya kan lebih baik untuk memberikan apa inilah eh, pandangan awal ya terhadap seperti apa sih kan secara cepat dapat dilihat. Lalu baru di bawahnya dibahas. Kan ada struktur organisasi nih. Oke, dah. Visi misi jelas ada. Silahkan dikutip saja. Boleh ngambil web, sumbernya tulislah sumbernya mana, web gini-gini, nilai organisasinya. Oke, sip, dah gitu. Dan mulai sekarang sudah menyusun daftar pustaka. Ingat apa yang ditulis di daftar pustaka, daftar pustakanya ada di dalam itu di bodinya harus ada. Ya, di batang naskah bab 1 sampai bab 3 itu harus ada. Jangan ada ditulis di bawah daftar pustaka tapi dilihat kok tidak ada hal yang menunjukkan Anda melakukan pengutipan. Atau di atas ada pengutipan tapi di bawah tidak ditulis sebagai. Memang enaknya sih Anda menggunakan secara otomatis ya untuk penggunaan referen ini ya. Referen. Kan ada nanti bisa konsisten itu kalau Anda menggunakan cara referen. Bisa kan Anda menggunakan referen?
Bisa tidak Pak Ibu? Sudah bisa kan? Bisa Ibu. Pakai Bisa, buat Bu. sudah. Oh ya, Anda kan sarjana semua, oke? Udah praktik ketika menyelesaikan skripsi atau tugas akhir atau tugas apapun ya, semester per mata kuliah itu ada. Saya ingin ngecek, bukan ngecek, saya ingin mengambil contoh lagi satu, boleh? Ini contoh, saya ngambilnya acak loh, bukan saya lihat Mas Diki Punya saya ngambil nggak apa-apa, Bu. Doni. Ya. Oke, oke, Doni. Bentar. Doni, 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 sama 92 juga Doni. Oke, Mas Doni ya. Tadi saya lihat di downloadan. Anda menamakan tugasnya Anda. Sebenarnya tidak sesuai ketentuan nih. Maksudnya kan yang lalu sudah dimintakan dulu di rename itu loh yang lalu, tapi tidak apa lah. Hanya anggotanya hanya 10 aja, cepet naruh nyarinya. Nah ini 16 tuh ini rancangan aktualisasi 16 ini 14. Oke, ini perlu dicek lagi ya, dikoreksi ini ke sini nih. Anda coba pakai yang 00 itu Bapak, apa pakai margin itu loh, margin 00 tuh. Coba ya. Ini nampaknya sepele tapi kok kelihatannya gimana gitu. Coba ini. Coba ya. Webnya nggak mau bergerak. Oke, ini ya. Kan ada ini. Ini Ibu ambil acak aja yang ada di dokumen Ibu. Waktu cepat sekali ya Bapak Ibu. Ini kelihatannya. Tidak kelihatan? Ini. Nah, tidak kelihatan Bapak Ibu. Kita fokusnya pada ini loh. Pada yang ini. 1, 2, 3 yang saya blok ini ya. Nah, kita inginnya, kan ini areal kan mestinya. Berapa? 11? Dan spasinya berapa Bapak Ibu? 1,5. 1,5. Spasinya 1,5. Ini Anda klik di sini. Entah. Line spacing option. Nah, ini tuh di after dan before-nya tuh 0 semua aja. 0. Di sininya 1,5. Gitu. Cakep kan? Udah Gitu gitu, loh. Bu. Udah seperti itu Hah? juga. Nggih, Punya Anda. nggih. Oh, iya toh. Ibu cek tadi kok ada yang jauh gitu. Coba nanti tak cek ulang, Ibu. Nih. Siap. Mungkin Apa karena karena dibuat fontnya, Bu, jadi 14. PDF? Hmm? Mungkin Warna karena 14. ukuran fontnya yang 14 itu jadi di enter jadi benggang. Ini kan yang di judul ini kan lebih sempit nih. Iya kan kelihatan, tapi di sini kok lebar begitu. Nih loh. Coba dicek lagi ya. Siap, Bu. Berarti yang ini ya, Bu, yang calon sama yang nilai-nilai dasar itu nggih. Mm-mm. Nggih, oke, siap, Bu. Nggih, Nah, siap. kan? Ya. Kayaknya sepele tapi begitu. Ini melalui juga kecil. Kayak ada jarak gitu, nggih. Iya, kayak Nggih. beda ya. After before-nya beda. Tidak 0 gitu loh. Dah, itu masalah kecil tapi ya
cek lagi. Bawah, Ibu cek. Udah, cek nama Pak Toha bener nggak? Mucamat Toha SAGMSI titik M titik SI titik ya titik. Dilihat pada penulisan nama penulisan Berarti gelar. kayak kayak yang di mentor itu ya, Bu ya. Iya, kayak di mentor betul. Oke, siap. MST. Ya. Oke, ini oke. Ini oh ya ini sudah. Oh ya. Daftar kata pengantar perlu dikasih apa nama Anda enggak sih di bawahnya? Biasanya ada, Bu. Oh ya, Pak. Ini enggak ada ya, Bu, Pak. Melihatnya kayak ya kadang-kadang kan Ibu ngelihat gitu kan. Kayak asing, tapi Ibu harus cek lagi gitu kan. Kata pengantar. Kata pengantar itu juga ada, Bu. Ada. Sesuai dengan ada. Di buku panduan ada Bu, Ada kata ya. pengantar. Oh ya. Berarti ya Anda cek aja lagi. Kayaknya ada deh penulis atau penyusun gitu loh. Oh, ucapan Penulis, terima kasih dan lain-lain dong ya, Bu. iya, Iya. ya. Tapi sebenarnya esensi ini kan baru rancangan ya, tapi rancangannya kita upayakan sampai sempurna kan. Ini nampak ya di sini ya, ya. Daftar isi, ini nampak nggak? Sekarang Anda tuh apa melihat melihat apa? Daftar isi. Tarisi. Oh iya betul, betul ya, ya udah. Oke. Ini udah pakai sistem kok ini nulis daftar isinya. Oke. Pendahuluannya, ya pendahuluannya berarti karena ini bukan judul, ini kan bukan judul pada cover kan? Ya berarti ngundangkannya huruf font 11, Pak. Ya, siap, Bu. Ini udah tak catat tadi Oke. pas sama Ah, tempatnya Pak ah, Diki tadi, Nji. Oke. Ini latar belakang ceritanya sama dengan tadi. Ini tadi apa tadi judulnya? Oh, aduh, visual. Anda ceritakan fakta pembelajaran mata pelajaran PJOK seperti apa? Ada kan ceritanya di sini? Di ini masih umum. Terus pembelajaran olahraga seperti apa? Mana nih? Mana? Yang selama ini seperti apa? Mana? Gak ada toh? Mana? Hmm, Pak? Halo, Doni? Pak Doni? Naik dikit, Bu. Oke. Nah, yang nomor 2 ini jadikan nomor 1, gitu toh? Oh, iya, Tapi siap, Bu. mengimplementasikan nilai ASN berakhlak secara nyata dalam kegiatan pembelajaran PJOK melalui tadi menggunakan apa sih tadi? Menggunakan apa? Audio visual. Menggunakan Ya. audio visual. Bentar. Bentar. Bagusnya seperti apa ya untuk contoh itu? Contoh tujuan. Kan ada. Atau Anda yang nulisnya anu aja polos tidak merujuk kepada kegiatan. Misal gini aja, biasa saja. Untuk atau mengimplementasikan nilai dasar profesi ASN berakhlak, berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif melalui implementasi langsung dalam tugas di madrasah. Gitu aja gitu. Bagaimana? Seperti itu. Oh, Nji. Di Yang di peringkas seperti itu, Nji. Jadi tidak ngomong ini khusus dalam kegiatan apa dalam dalam penggunaan untuk media audiovisual enggak, tapi plok langsung aja. Berarti apa, Bapak Ibu Anda tulis semua sama seperti itu tergantung lokus.
mengimplementasi nilai dasar ASN yang mencakup berakhlak, buka kurung, Anda panjangin, dah sampai kolaboratif, tutup kurung, melalui kegiatan sesuai tugas di madrasah. Pak Diki sesuai di tempat tugas. Di mana tempat tugasnya? Teman yang lain, Mbak Pelina di madrasah. Madrasah banyak sekali. Mas Ishar di tempat tugas. Gitu aja. Oke? Itu. Sesuai dengan kedudukan dan peran gitu. Di tempat tugas sesuai kedudukan dan peran. Sesuai kedudukan dan peran, buka kurung ya kalau Mas Doni ada guru di Gerabak atau di mana Pak? Iya, Bu, di Gerabak. Kok tahu ya saya ya? Ada guru di Gerabak di MTSN berapa Magelang ya? Di MTSN berapa buka kurung MTSN Gerabak. Nanti Mas siapa ya? Bu Mahandri di mana Bu? Di KUA mana? Pak Dwi guru Quran hadis di mana Pak? Di mana? Gitu buka kurung. Oke? Silahkan Mas Doni mengulangi tujuan yang pertama coba. Ya, ulangi Pak. Mengimplementasikan nilai berakhlak dengan optimalisasi audiovisual di madrasah. Enggak, tidak pakai gitu-gitu. Umum aja dulu. Mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak, ya, buka kurung, tulis kepanjangannya sudah dalam tugas kedinasan sesuai dengan kedudukan dan peran ASN di instansi tempat penulis bekerja. Buka kurung MTSN berapa itu? Berapa? MTSN berapa? 6 berapa? 4. MTSN 4 KAP ya? Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang tutup kurung. Dah selesai gitu. Itu tujuan pertama. Yang lain juga seperti itu ya, tinggal lokasinya saja ya, buka kurungnya ya. Halo? Bu Ani? Bu April? Bu Hasanatun? Bu. Mas Doni? Pak Dewi? Iya, Mana Bu. Pak Dewi? Kayak suaranya kayak gitu nggak ada. Bu Busna, Pak Ishar, Bu Kamalia, Bu Mandri, sama. Sekarang tujuan kedua. Nah, ini tujuan kedua itu sesuai dengan isu. Nah, isu Anda apa? Berarti berikutnya nomor 2. Untuk mengoptimalkan penggunaan apa tadi? Media audiovisual. Tulis. Untuk yang lain menyesuaikan. Untuk mengoptimalkan penggunaan media audiovisual sebagai apa, Pak? Silahkan Anda runut. Sebagai apa tadi? Judulnya apa? Sebagai media pembelajaran PJOK. Sebagai media pembelajaran PJOK. Dah. Di MTSN 4 MTSN 4 Kabupaten Magelang. Dah. Nomor 2 sudah ada.
Itu yang dimaksud sesuai dengan isu. Nomor 3, yang biasa itu, untuk memenuhi syarat kelulusan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025. Amin. Ya, memenuhi syarat kelulusan, memenuhi salah satu syarat, bukan syarat ya, memenuhi salah satu syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Dah cukup 3 saja Pak. Semua juga seperti itu, enggak panjang-panjang. Oke Pak Ibu? Oke. Saya kira cukup untuk penjelasan eh, tugas hari yang ke-16. Cukup ya? Sekarang kita buka tugas hari ke-17. Nih harus tutup nih biar enggak makan tempat. Oke. Tugas ke-17 itu apa tahu Pak Ibu? Sudah saya koreksi juga loh tugas ke Menyelesaikan bab 1, bab 2, Bu. apa? Itu Menyelesaikan bab Deskripsi isu. Oh, Melanjutkan bab deskripsi 2. isu. Deskripsi isu sudah kemarin, sudah dibahas, oke? Tidak perlu ya? Ya, Bu. Sama. Sekarang hari yang ke-18. Ya, kita buka ya. Ini belum dikoreksi kayaknya. Tentang apa hari yang ke-18? Bab 3. Oh, Lampiran. bab 3. Memang belum nih untuk nilai. Bab 3. Kita lihat, Pak Diki udah. Bu Fusna boleh? Bu, dibuka. Saya buka ya, Bu. Ya, Bu. Bu, yang Yang tugas mana? ke-17 itu ada anu juga, Bu, jadwal kegiatan, kendala antisipasi dan lain-lain, Bu, itu belum dibahas. Oke. Kita lihat pada ini. Panduan dulu, Bu. Oke. Lihat panduan dulu aja kalau gitu. Oke. Nah, oke. Ini ya. Ini udah. Kegiatan sudah. Kemarin sudah ada jelas ya Bapak Ibu, G. Yang kita gunakan untuk keterkaitan itu pada kolom 2 ya, tahapan kegiatan, G. Sudah ya Bapak Ibu, ini Anda sudah seperti ini kan? Tapi masih ada yang tidak itu kemarin. Ya, periksa. Ya, tahapan kegiatan. Saya kira contohnya sudah gamblang ya Bapak Ibu, G. Halo, matrik sudah gamblang ya, Pak Ibu? Tentang, tentang matrik sudah tidak ada masalah kan? Sudah, Bu, tinggal Heeh. menyempurnakan revisi-revisi. Caranya gimana? Copy tahapan kegiatan, tambah untuk sehingga atau dengan gitu kan? Ya. Kata kunci itu kemarin? Ya, Bu. Ye. Ya wes, sudah. Sekarang jadwal kegiatan. Dibuat per tanggal mengambil dari kolom 8 matrik rancangan aktualisasi. Kolom 8. Enggak ada. Nomor 8 apa ada? Enggak ada ya? Nggak ada, Tidak Bu. ada. Sekarang kita berarti harus berpikir. Ya, gimana itu caranya membuat kolom 8? Enggak ada itu. Hmm, tenang saja. Kita pikirkan bersama.
Maksudnya apa kolom 8 itu ya? Apa tadi tulisannya? Gini aja. Eh, yang kosong ini setelah nama ini apa nih harusnya? Yang kosong nih loh. Ini kan belum ada judulnya toh, judul kolam Kegiatan, toh. Bu. Mestinya apa? Kegiatan. 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 Sudah, ambilkan saja itu sebagai kegiatan. Benar? Kegiatan selalu menggunakan kata kerja aktif. Sudah. Udah. Nanti bulan itu ada bagi, ya ada apa breakdown menjadi minggu. Minggu pertama dan di situ ada tanggal, ya ada tanggalnya. Oke, ini oke kita cek tadi. Oke, ini ini ya Pak ya. Ini Mbak Pusna ya. Ya sini sudah. Ah, ini Bu. kegiatan dan tahapan. Oh, ada pertahapan juga. G, Enggak Bu. enggak repot ya buatnya. Ini bacanya gimana? Merah dengan hijau ini gimana? Kalau yang merah itu hari libur, Bu. Hari itu. Kecil. Ada keterangannya di bawah, Bu. Iya boleh lah. Ini. Mm-mm. Oke. Minggu ke ini tanggalan gitu ya. Ya. Tanggalannya kok nulisnya miring ya? Memang bisanya miring. Ya, Ah. soalnya nggak muat, Bu, kecil-kecil. Oh iya gitu. Terus rencana bukti kegiatan ini ya foto Ya, itu dokumentasi toh. pertahapan G. Tapi belum lengkap itu, Bu, isinya, Bu. Heeh. Bukan rancangan kerja. Oh ya buktinya gitu. Foto-foto gini rancangan kerja. Tapi memang ada dokumentasi. Ya, nanti saya tambahin, Bu. Ya tambah ya. Ah, Ya, siap. oke. Terus oke. Kalau foto kan udah auto toh mesti. Ya namanya dokumen itu ya rancangan kerja, kemudian data, atau kalau Anda mau buat apa gitu, apa ya, eh ini kalau IG-nya berarti ya hasil dari yang akan dipublikasikan itu atau infografis atau apa Anda menyebutnya gitu ya. Atau kalau rapat berarti anu notulen rapat gitu loh. Oke. Ini terus apa lagi? Nah, jadi modelnya itu boleh kita membuatnya memang kegiatan dan tahapan itu lebih ini daripada hanya kegiatan ya. Berarti lebih lebih rigid ya Ibu Fusna, nggih? Ya, Bu, tapi mohon maaf itu belum muncul di layar. Mungkin teman-teman Oh, belum bisa belum lihat. muncul dari tadi. Oke. Ini, nah ya, Ya, G. ini jadwal. Lalu kendala dan antisipasi ya. Ya, kendalanya Anda silahkan kegiatan, kendala, antisipasi gitu ya. Nah, kendala, kegiatan, antisipasi. Kegiatan, kendala, antisipasi. Oke. Ini ini antisipasi. Ya kan waktu membuat timeline. Pengumpulan data, sedikit dan masih bersifat universal. Berarti Anda harus menggunakan instrumen yang khusus ya, berarti
Zona khusus dan menggunakan, ya boleh. Ya, awalnya instrumennya harus khusus. Ini harus menggunakan menetapkan definisi operasional secara cermat ini kalau data dan sapi yang sudah ada tulis. Oke deh, seperti itu. Iya. Kendali dari pilihan. Oke, penutup. Penutup isinya apa? Penutup. Harapan, Bu. Harapan dan tidak Iya. lanjut peserta terhadap rancangan yang disusun. Nah, Anda harapannya seperti apa? Rancangan ini merupakan langkah awal untuk menuju perubahan yang lebih baik, khususnya dalam hal penerapan sistem digital yang terus terstruktur dan terukur. Anda mengatakan enggak kalau Anda sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya? Gimana, Bu? Anda mengatakan tidak kalau Anda itu sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebentar. Belum, Bu, kayaknya, Bu. Ini harapan. Iya. Kawal menuju sebagai lanjut. Ya, Bu, intinya ada mengatakan Anda itu sebenarnya sudah dengan sebaik-baiknya tuh. Oh, iya. Iya, tapi maksudnya harapan Anda itu akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun kan? Harapannya gitu. Terus harapannya lagi dapat membantu ada guru ya tadi ya Bu Pusna ya. Oh, Bukan, Bu, Pranata orang tua. Komunter. Iya. Berarti harapannya itu dapat membantu di bidang apa-apa di instansi Ibu. Oke, ada Siap. penjelasan gitu. Nah, itu itu kan terkait dengan itu kan harapan Anda terkait dengan tujuan yang kedua kan. Nah, sekarang harapan Anda terhadap tujuan yang pertama kan. Kan setiap tahapan kegiatan dalam perancangan itu sudah Anda buat berpedoman pada nilai-nilai ASN Berakhlak. berakhlak, kan, toh? Dan itu juga sudah Anda kaitkan. Anda harapkan Anda nanti dapat mengimplementasikan. Jadi isinya itu sejalan dengan tujuan. Jadi paling tidak ada 3 paragraf itu. Nanti Anda cerita lagi dan penulis berharap dengan eh, apa? Dengan dengan rancangan aktualisasi nanti yang akan diterapkan dalam agenda 4 habituasi dan eh, ini menjadi apa dasar bagi gimana cara kita ngomong supaya ini lulus karena kan ini bab bab 3 itu harus menjawab pada tujuan Anda untuk sebagai salah satu persyaratan Anda menjadi PNS kan. Ah, gini ngomongnya. Eh, Rancangan aktualisasi ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Nah, aktualisasi eh, aktualisasi di instansi kami, yaitu di mana Anda eh, telah diupayakan setiap tahapan kegiatan terkait dengan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Titik. Penulis berharap aktualisasi ini dapat dapat menjadi sarana penulis dalam menerapkan nilai-nilai ASN eh, dalam mewujudkan visi dan misi kan Kemenak Kabupaten. Gitu aja. Tidak usah ngomong nanti ada lulus-lulusnya, tapi kan sudah nyerempet-nyerempet, toh. Gitu, Mbak 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 Pusna. Oke, Bu, siap. Nah, mungkin Mbak Aplina yang guru bahasa Indonesia punya kalimat yang lebih baik dan kalimat itu nyerempet-nyerempet ketika nanti kelak menjadi ASN gitu loh. Intinya penutup itu tidak sekedar penutup loh. Penutup itu terkait dengan tujuan yang sudah dirumuskan pada bab 1. Ya, jadi nggak lari kemana-mana bahasanya. Yang belum kita bahas, yang mana Bapak Ibu? Yang belum kita bahas,
yang 18 sudah. Sekarang tugas yang nomor 19, H19 ini, dan yang besok H20 tadi sudah disampaikan. Silahkan, ada di antara Ibu dan Bapak yang ingin menanyakan atau ingin penegasan dari kami, dipersilahkan. Saya mau tanya Bu Nurul. Ya, silakan. Atau Anda mau menyampaikan ide tentang bahasa yang tadi? Ya, masih saya olah Bu. Punya saya juga belum tepat soalnya tadi Oke, seperti. nanti kalau sudah selesai diolah dikasihkan ya. Ya, Ya, baik. Bu Nurul, untuk penulisan rancangan aktualisasi ini, apakah ada batasan minimal daftar pustakanya berapa begitu? nggak ada, Nggak nggak ada. ada. Paling tidak memuat regulasi, memuat regulasi. Karena Anda ini kan menulis yang sifatnya bukan populer ya, ada regulasi. Lalu eh, Anda tidak boleh menggunakan link Wikipedia, tidak boleh. Wikipedia tidak boleh, karena itu kan buatan orang. Maksud, ya semua buatan orang. Tapi itu kan bisa diubah-ubah oleh orang, bukan oleh instansi resmi. Nah, gunakan link organisasi, ya organisasi pemerintah. Ya. Hmm. Lalu link KTI yang itu dari jurnalnya gitu loh, kalau Anda menggunakan jurnal, dari jurnalnya. Dari sumber primernya, bukan ambil dari sumber yang lain. Sebisanya, seperti itu. Kemudian tentang tahun ya, kalau 5 tahun itu susah ya, paling lambat 10 tahun terakhir. Oke. Ini yang nggak ada siapa tahu ini satu orang? Ani, Ibu Ani ada? Ada. Bu April ada? Bu Hasanatun ada? Bu Hasanatun? Nggak ada. Oh, Hasanatun mental Oh, mental. Tadi ada ya? Oke, ada ya, tuh. ya udah. Dan masuk kembali. Ya. Oh ya, itu masuk dia. Bu Nurul izin bertanya. Ya, silakan Pak Ifar. Ini terkait anu sih Bu, nanti ketika sudah aktualisasi itu kan Bu Nurul selaku coach dari kami itu untuk bimbingannya nanti teknisnya seperti bagaimana ya Bu? Matur nuwun. Bimbingan apa? Saya kan coach sekarang. Terus? Untuk aktualisasi nanti Ibu Nurul bukan ya? Oh, belum tentu. Oh, Tapi di jadwal saya bukan. eh, belum ada ini juga kami kira itu sampai aktualisasi nanti juga berlanjut Bu. Oh, belum belum tahu ya seperti apa. Tapi yang jelas pembimbingan secara online itu Pak secara online. Iya Anda Bu. kita cek di jadwal kok. 2 Kalau menit yang lagi. praevaluasi tertulis Bu Nurul. Oke. Itu yang pra ya, yang sebelum ya. Oh iya ini saya sampai hari ke 62. Nanti kita pakai WA aja. Ada konsultasi, silahkan merasa bebas. Karena di sini kan Anda punya dua kan. Yang saya itu adalah pembimbing teknis Pak. Teknis. Kalau yang expertnya, ya bidangnya itu adalah mentor. Bidangnya mentor. Nah, nanti silakan merasa bebas aja lewat WA, lewat apa gitu, email ya. Boleh. Saya tidak melihat di sini kemungkinan ada eh, sinkronus gitu. Saya belum belum tahu seperti apa. Oke, iya kan? Di sini tidak ada. Oke, gitu Pak Ishak. Ini Bu, siap Bu. Matur nuwun Nah, Bu. ya baik. Terima kasih. Sama-sama. Saya cek lagi di satu. Saya penasaran jadinya ingin lihat jadwal.
Karena Anda itu blended beneran. 3 hari saja nanti berada di PDK. Nanti kan kita bertemu kan seru ya. Tapi ketika nanti yang jadi penguji belum tentu kami juga Bapak Ibu. Dia akan diajak. Hmm. Pembimbingan pra itu pada tanggal hari oh ya. Pembimbingan pra toh. Pembimbingan pra ya nanti ada Zoom-nya Pak. Pembimbingan pra yaitu pada tanggal 15 September. Maksudnya itu ya. Halo Pak. Halo. Ya Bu, itu maksudnya. Oh ya pembimbingan pra nanti Zoom. Nih, ini. Udah kelihatan ya? Yang nomor 62 ini. Zoom. uh-uh. Sebelum nanti Anda datang ke Balai Diklat pada 16 September. Teknisnya seperti apa? Bisa jadi tanggal 15 September ini Anda sudah berada di Balai Diklat. Karena mulai tanggal 8 itu Anda sudah ada agenda satu, ada baris berbaris itu. Oh iya Bu, Ini, mau mulai tanya pagi nih soal seminar besok Sabtu gambarannya itu Bu. seminarnya, gambarannya. Ya. Oh, di sini. Bentar ya. Sebentar. Di grup WI tadi ada file. Bentar ya, Mbak ya. Tadi dulu. Gambarannya. Oh, bentar. Sini. Gambarannya. Berapa? Dibukain. File dibuka banyak tuh. Anda sabar kan nunggu filenya terbuka? Sabar. Sabar Ibu, oke. Sambil Sabar. menunggu filenya Ibu mohon izin menambahkan tadi pertanyaannya Pak Izhar. Sebenarnya yang ditanyakan menurut pemahaman saya itu aktualisasi itu Bu, tadi. Ketika aktualisasi Oh, dibimbing sama Ibu apa enggak, tapi ternyata dijadwalkan tidak. oh ya. Nah, barangkali Fungsi, nanti kami ah, membutuhkan konsultasi dengan Ibu, nanti hmm, kan bisa diwakilkan oleh Pak Ketua Doni. Barangkali itu Bu. Ibu ah, Nurul berkenan. iya. Jadi begini, Pak. Yang namanya habituasi itu ada mulai mulai dari perancangan sekarang ini sampai hari yang ke eh, 20. Nanti kita seminar pra itu pada tanggal 21 ya, maksudnya seminar rancangan, seminar RA-nya. Untuk seminar LA-nya nanti kan tanggalnya sudah ditetapkan. Nah, sampai dengan seminar LA, mulai dari hari yang ke berapa Pak Ibu? Mulai dari yang kemarin itu Anda hari ke-11 sampai dengan Anda seminar LA besok itu namanya agenda 4. Namanya habituasi. Nah, habituasi itu terdiri dari rancangan seperti sekarang ini, rancangan aktualisasi sampai hari yang ke-20, dilanjutkan nanti Anda melaksanakan aktualisasi. Nah, di sana terjadi coaching dan mentoring. Saya tetap coaching untuk teknisnya. Ada silakan bertanya ke kami. Tapi untuk teknisnya yang lebih tahu di madrasah adalah mentor, sehingga namanya coaching mentoring Bapak Ibu. Nah, jadi saya Bapak Ibu ya yang berada di sana nanti. Maksudnya Anda silahkan merasa bebas untuk bertanya, untuk konsultasi kepada kami. Oke, gitu Pak Dwi maksudnya mungkin. Nah, besok evaluasi aktualisasinya itu seperti ini Pak Ibu. Besok yang jadi moderator nyampaikan 5 menit. Jadi waktu dia hanya 5 menit, baik total gitu loh. Ngomong di depan, ngomong di belakang 5 menit. Anda presentasinya itu 15 menit. Presentasi Anda hanya 15 menit. Hingga bagaimana membuat bahan yang baik besok akan kita sampaikan.
Lalu penguatan mentor itu 5 menit. Lalu ada tanya jawab dari penguji. Yang paling banyak itu penguji, Bapak Ibu. Pengujinya dari mana? Kami juga belum belum tahu. Biasanya itu pejabat, Bapak Ibu. Kanwil, eh, bukannya saya apa nakut-nakutin, tapi ya dari Kanwil, pejabat pusat, pejabat mana itu yang mereka memang paham sekali, ya. Dan tentu mereka bertanya tenang saja berdasarkan pada panduan sehingga lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Yang paling penting itu yang penting itu manfaatnya. Dia nanti akan tanya bagaimana pengembangan dan cara-caranya nanti seperti apa. Gimana Anda menyusun untuk menggali data ini. Dan rencananya seperti apa. Dalam waktu sekian ini bagaimana Anda mengefektifkan waktu sehingga itu sangat mungkin untuk dilaksanakan. Paling seperti itu ya menurut hemat kami. Rata-rata 5 menit. Jadi total berapa menit nih Bapak Ibu? 20, 25 dengan 20. 45 menit. Dan dan biasanya nanti paralel Bapak Ibu. Sama untuk yang sama-sama ini mentornya sama. Atau nanti pengaturan seperti apa sih saya belum belum begitu jelas, tapi pembagiannya ini 45 menit. Oke, ya. Oke. Anda sudah ada di Zoom semuanya. Nanti di breakout. Oke, ini ya sesuai dengan urutan. Nanti akan ada urutan. Dalam bentuk PowerPoint, bagan atau skema. Saya sarankan PowerPoint. Mulai sekarang, Anda harus bisa, dan semua sudah pernah latihan kan, men-share PowerPoint. Kalau ada suara, kan mungkin aja kan ada suara, ingat share dulu, baru lihat kanan, share sound. Ya, jangan sampai bimbingan Bu Nurul, aduh, mau menampilkan suara tapi nggak bisa gitu ya. Jangan sampai. Apalagi hanya menampilkan PowerPoint. Hati-hati. Ya. Penjelasannya secukupnya nggak usah bertele-tele. Ingat waktu Anda hanya 15 menit. Bahkan bisa saja untuk efisiensi waktu, moderator tuh minta Anda ngomong hanya 10 menit. Bisa. Anda harus paham. Yang perlu Anda sampaikan judul, ya, latar belakangnya pakai bagan. Jangan pakai kata-kata gitu. Namanya aja poin. Poin-poin kan? Poin-poin yang Anda masukkan dalam uh, PowerPoint ya. Gunakan warna yang menarik, atraktif, jangan sampai tidak terbaca. Keterbacaannya rendah maksudnya. Mentor memasuki breakout room, kelompok sesuai urutan jadwal. Nanti mentornya juga ada apa namanya diberikan jadwal. Nah ini saya nanti kalau jadi ini. Oke, ini tidak ada kaitannya. Ada. Oke, yang ada. Nah, ini nanti nih Bapak Ibu yang dinilai Bapak Ibu ya. Lihat ya. Isu, gagasan kreatif, isu dan kreatif. Tahapannya kita lihat nih relevan enggak tahapan dengan tujuan. Lalu relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi agenda. Maksudnya nilai-nilai. Terus teknik komunikasi penting. Tenang aja, tidak usah banyak banyak bicara. Dan tayangan itu yang singkat aja. Wah, gitu. Semakin banyak berkata-kata nanti bisa salah gitu loh, bisa salah. Bicara yang singkat aja. Gitu ya. Jelaskan Pak Ibu? Ini tekniknya tadi. Evaluasi rancangan itu bobot nilainya 20%. Besok kalau ada seminar 30%. Yang 50% mana? Ya ini sama kita ini sama nilai MOC juga sudah dibuatkan ini apa pembobotan. Ya memang jalan Anda panjang kali ya MOC, e-learning, ada habituasi, ada ini coaching mentoring. Sebelum di antara itu ada ini ada apa besok nih RA ya, seminar RA, terus nanti ada coaching lagi, ada mentoring, ada seminar LA. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Ibu dan Bapak semua ya. Amin. Lancar. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. Alamin. Saya berdoa Anda lancar ya. Semua. Tenang, ini masih Amin. hari Kamis, masih ada hari Jumat. Besok kita bertemu lagi kan? Bertemu lagi kan?
Ada nggak? Dan tugas Nggak ada, Bu. Nggak nggak ada, ada. Bu. Oh ya, untung Anda tanya sekarang. Saya tidak sibuk-sibuk nanti WA aja dengan. Sudah jelas kan tadi? Sudah jelas? Oke, tugasnya sudah jelas tadi. Sudah kami buka belum tugasnya? Sudah dibuka belum? Ini hari yang ke berapa nih? 19. Kelas 19. Oke. Revisi. Revisi-revisi itu ya dibuat dan serapi mungkin. dijadikan satu. Jadikan satu ya. Oke. Oke, saya kira kita sudah melampaui. Oh, bisa yuk. Bisa. Ayo kita bisa ya. Saya pastikan ini terbuka ya semua. 19, 20. Oke, terbuka semua. Oke, Bapak Ibu. Saya kira cukup pertemuan kita ini. Semoga Anda selalu sehat walafiat. Tenang saja, nggak usah gugup. Kalau gugup jadi semuanya kacau. Yang penting modal Anda besok apa dengan PowerPoint yang powerful, tidak bertele-tele, Anda seolah-olah hafal di luar kepala. Oke? Ya, tenang aja, caranya satu-satu begitu. Ah, ah. Mantap. Bahwa yang namanya pelaksanaan itu sangat tergantung pada perencanaan. Perencanaan apa? Diawali dengan Anda membuat bahan tayang yang memikat, ya. Memikat. Jumlah bahan tayangnya berapa? Ya, ada kira-kira aja. Satu, identitas. Dua, nanti ada pengenalan Anda, ada biodata singkat Anda. Lalu berikutnya ada sistematika. Langsung Anda masuk ke bab satu, ada latar belakang. Tidak usah panjang-panjang kata-kata, dihubung-hubungkan aja begitu. Sekaligus ada bercerita tentang tujuan dan manfaat. Di situ, di satu slide. Lalu deskripsi. Deskripsi profilnya ada foto, ada penjelasan gitu, alamat dan apa, kemudian tusinya, tusi, visi misi, lalu eh, kalau ada nilai organisasi, ada visi misi, nilai nilai organisasi. Lalu di itu ada bab dua toh. Terus di berikutnya ada isu yang Anda angkat apa, seperti buatkanlah tabel-tabel saja dan bagan ya. Jangan kata-kata yang numpuk di situ. Munek lihatnya ya, Pak Ibu G. Mudah-mudahan lancar semua. Cukup ya saya kira G. Ya bisa bisa saya tinggalkan ya. Oke, baik mari bersama-sama yuk kita berikan iya 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 iya. Saya tahu dalam situasi yang akan ujian itu biasanya agak, ya, saya juga mengalami itu ya. Tapi tenanglah ya, tenang. Banyak berdoa. Tetap makan, tetap olahraga, ya, gerak badan. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sungguh sangat luar biasa dan selalu semangat. Doa saya menyertai Ibu dan Bapak semua ya. Semoga lancar dan sehat selalu. Amin. Tidak ada kendala yang berarti. Masukan-masukan diterima, tapi kalau ada pertanyaan yang itu mohon kejelasan konfirmasi dengan sopan Anda menjawab ya. Dengan sopan Anda menjawab. Anda pertahankan tapi tidak ngotot ya, tapi Anda sampaikan. Setelahnya Anda terima kasih atau terima kasih dulu ada izin untuk menjelaskan. Ya. Oke, ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bagi beragama Islam yang tidak menyesuaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, cukup. Ya, cukup ya. Kayak ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima